Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ali Muhsin pada program podcast Sapa Legislatif. Kali ini Radar Madura TV kembali kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bang Haris Sandi Safari. Beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui lebih lengkap sosok beliau, kita lihat profilnya. Assalamualaikum Bang Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Baik, Sehat, Alhamdulillah. baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu datang dari kantor DPRD Provinsi Jawa Timur ke kantor atau Radar ke Madura, studio Pak. Jawa Pos Radar Madura TV. Iya. Tentu menjadi kebanggaan bagi kami karena bisa berbagi informasi, terutama Bang Haris berkenaan dengan tema yang sangat menarik pada kesempatan kali ini, yaitu mengurai benang merah jembatan Suramadu sebagai simbol pembangunan Madura. Bang Haris, kita akan berbicara ini berkenaan dengan ya Suramadu terhadap dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi di Madura. Sebelum masuk ke itu, saya nanya kabarnya Bang Haris dulu, setelah menjadi anggota DPRD gimana? Enak Alhamdulillah. atau Disyukuri. disyukuri? Tetap disyukuri. Karena itu memang sudah menjadi amanah rakyat. Iya. Gitu, Bang Haris. Tinggal bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat Madura pada khususnya. Ya, karena memang tugas dari anggota DPRD memperjuangkan Betul, apa betul. yang menjadi harapan Betul, masyarakat. betul. Bang Haris, kembali pada tema kali ini. Eh, sampai saat ini sejak diresmikannya Suramadu ya pada 9 atau 11 Juni kalau tidak Juni, salah, pada bulan Juni 2009. 2009 ya. Iya, betul. Kalau sampai saat ini berarti sudah sekitar 16 tahun. Betul. Nah, pas didirikan dan diresmikannya Suramadu itu tentu menjadi harapan baru bagi masyarakat Madura, Bang Haris. Betul. Bagaimana jembatan ini tidak hanya sebatas ya monumental ya, akan tetapi ada dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di Madura. Bagi Bang Haris, apa kira-kira simbolis jembatan Suramadu dalam konteks pembangunan Madura? Kita ketahui bahwa dan kita harus bersyukur ini terlebih Ya. dahulu bahwa sudah ada jembatan Suramadu, jembatan terpanjang kalau tidak salah 5.400 sekian meter Ya, ya. yang menjadi penghubung antar wilayah Surabaya dan Madura. Kita maknai sebagai sebagai penyemangat bagi masyarakat Madura betul. untuk bisa juga mengembangkan potensi nantinya terkait adanya keberadaan Suramadu ini. Nah, jembatan Suramadu ini tentu bukan hanya melambangkan konektivitas ya, Bang Musen ya. Artinya pemerataan pembangunan dan upaya pengentasan ketimpangan antara Jawa dan Madura ini lebih menarik menurut saya. Tentu keberadaannya menjadi simbol harapan bahwa Madura tidak lagi terisolasi, melainkan terintegrasi dalam arus utama pembangunan nasional. Tentu Suramadu bukan hanya jembatan fisik sebenarnya, Betul. tetapi bagaimana nantinya juga berguna kepada arus pembangunan nasional ke belakangnya, Pak Musin. Jadi dari beberapa tujuan ya jembatan Suramadu memang diantaranya bagaimana bisa mempercepat ya konektivitas Pulau Jawa dan Madura. Betul. Nah, sejauh ini Bang Haris, jembatan Suramadu ini apakah sudah berhasil ya dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut seperti yang diharapkan Bang Haris barusan? Betul. Tentu parameternya kita tidak hanya dari satu sisi ya. Bagaimana
jembatan Suramadu ini yang kita harapkan menjadi target Ya. perubahan dari arus pembangunan nasional Hmm. masih harus kita kaji lebih dalam. Yang utama bagi kita adalah bagaimana jembatan Suramadu ini tidak hanya dijadikan sebagai simbol fisik, Bang Hussein, Betul. tetapi bagaimana perkembangannya, tujuan utamanya adalah adanya arus industri pembangunan di berbagai wilayah di Madura ini juga berkembang sehingga bermanfaat bagi sumber daya yang ada di Madura. Ini kan tujuan Iya. utamanya kan Iya, gitu. iya, iya. Jadi saya berharapnya jembatan Suramadu ini tidak hanya sebagai keberadaannya sebagai fisik saja, Fisik, betul. tapi bagaimana dengan adanya jembatan Suramadu, pembangunan yang ada di wilayah Madura ini juga berkembang. Bisa berkembang. Betul. Pandangan Bang Haris ini sudah terwujud atau tidak? Eh, saya rasa masih 50-50 ya. Masih 50-50 ya? Kalau saya melihatnya masih 50. Jadi jembatan Suramadu ini masih banyak dimanfaatkan sebagai tujuan Hmm, dari percepatan arus transportasi, dalam hal ini tujuannya untuk pengiriman sembako dan betul. bahan bangunan dan lain sebagainya. Tentu ini juga kalau kita hitung ya tentu bermanfaat juga baik pengembangan pembangunan dan lainnya. Nah, Tapi kan seperti yang saya katakan tadi bahwa eh, goal utamanya adalah bagaimana industri-industri yang mau masuk dengan adanya jembatan bisa berkembang di Madura ini. iya, memang seperti yang disampaikan Bang Haris, bahwasanya keberadaan Suramadu ini masih belum memberikan dampak positif ya secara Secara keseluruhan. keseluruhan Tapi ya. di sisi lain memang sudah banyak Sudah ada banyak, ya. Kita tidak bisa menafikan itu ya ya. betul. Artinya bahwa jarak tempuh yang sebelum ada jembatan Suramadu bisa 1,5 jam, ya Mhm. sekarang sudah lumayanlah 10 menit ya. Iya, Ini iya. kan harus kita sadari juga bahwa Nah, ini juga berguna bagi percepatan arus pembangunan yang ada di wilayah Madura maupun Surabaya. iya. Nah, di Madura ini masih masuk pada kategori termiskin Betul. di Jawa Timur, Pak Haris. Baik itu Sumeneb, Pamekasan, Mm. Sampang, dan Bangkalan. Artinya, jembatan Suramadu itu masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kira-kira apa langkah-langkah yang harus dilakukan, Pak Haris, sehingga Suramadu ini benar-benar memberikan dampak yang positif terhadap ya kemajuan ekonomi di Madura lah setidak-tidaknya. Pertama ya Bang Musin bahwa semua ini mempunyai keterkaitan. Mhm. Artinya jembatan Suramadu tentu seperti yang saya bilang dibutuhkan eh, keberadaannya Iya, dalam hal percepatan baik logistik dan lain iya, semacamnya. Tetapi tentu kita tidak hanya berharap sebatas itu ya, mhm, bahwa tingkat angka kemiskinan yang tinggi di wilayah Madura ini iya, ya harus juga dibarengi dengan adanya peningkatan sumber daya manusia ya. betul. Nah, ini sudah ada jembatan Suramadu nih. Maka apa yang perlu kita lakukan adalah ya satu adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Nah, iya, iya, Ini juga menjadi tanggung jawab siapa kita harus pikir bersama ini iya, bahwa tadi dijelaskan adanya dunia apa industri baru industri, sehingga membuka lapangan pekerjaan baru sehingga mindset kita tidak hanya lagi menjadi pencari kerja ya, iya, tapi menciptakan lapangan benar. pekerja. Toh aksesnya sudah ada, Nah, betul. akses percepatan sudah ada. Ya tinggal dari kita bagaimana bisa memanfaatkan itu. Tentu dari DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri sudah getol Bang Musin menyuarakan bagaimana Suramadu ini tetap sesuai dengan fungsinya. Kemarin kan banyak keluhan soal jalan yang berlubang, Nah, iya betul. terus penerangan yang banyak hilang, Iya, begitu. dinilai perawatannya Ya, tidak diperhatikan begitu. terus yang menghebohkan lagi adanya aksi kriminalitas Betul. yang terjadi beberapa bulan lalu, Mmm, adanya senar ah, nelon yang dipasang oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga membahayakan bagi pengguna jalan iya, iya. di jembatan Suramadu. Tentu ini semuanya kita antisipasi dulu. Kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR Mmm, yang dalam hal ini
apa ya, kepanjangan tangannya ada di Jawa Timur, kalau tidak salah Balai Pengelolaan Jalan, Iya. di bawah Kementerian Perhubungan juga, ada di BPTD 2 kelas 2 Mhm. Jatim, ada di Jawa Timur. Kita sering melakukan komunikasi bagaimana jembatan Suramadu ini setidaknya terawat, Iya, kayak gitu. iya. Artinya kita kemarin juga sempat ada apa ya, ada komunikasi dengan Komisi Mhm. 5 DPR provinsi, Iya, iya. DPR RI, DPR RI. bahwa ada beberapa anggaran pemeliharaan jembatan Suramadu yang terblokir. Di sana ada Mmm, beberapa item, Bang Musin, bahwa jembatan Suramadu yang seharusnya ada ada perawatan pada tahun perawatan ini dan ada masih perbaikan masih gitu ya? ada masih ada pemblokiran dananya kayak itu, sehingga Terdapat efisiensi gitu. mungkin seperti itu. Seperti itu. Tetapi pada intinya kita berharap bahwa masyarakat di Madura bisa benar-benar memanfaatkan adanya jembatan Suramadu ini. Kita kewajibannya bagaimana juga jembatan Suramadu ini tetap terawat dengan baik, Iya, betul. dari sisi apa ya, dari sisi keamanan dan lain sebagainya kita juga antisipasi itu. Iya, tentu masyarakat ya berterima kasih kepada Bang Haris yang telah menyuarakan hal itu. Karena memang yang menjadi keluhan masyarakat Mhm. ya akses Suramadu, ya Suramadu itu saat ini sudah perawatannya sangat Betul betul. kurang diperhatikan, lampu banyak yang mati, Iya, jalan berlubang, bahkan banyak aksi kriminalitas itu. betul. Terima kasih sudah menyuarakan ke pemerintah setempat, provinsi ataupun melalui DPR RI. Semoga ini nanti dibuka kembali yang Iya, anggarannya yang sempat diblokir. betul. Bang Betul, Haris, iya. apa saja kira-kira yang menyebabkan hasil pembangunan ya, Mhm, Suramadu ya belum maksimal pasca mhm. pembangunan Suramadu itu? Yang pertama, bisa karena minimnya Mhm, investasi ya, iya, yang masuk akibat belum optimalnya infrastruktur pendukung di Madura. Bisa jalan, kawasan industri, dan perizinan. mmm, Terus iya, yang kedua bisa saja rendahnya kualitas sumber daya manusia yang saya sebutkan tadi, iya, Bang iya Hussein, betul, termasuk pendidikan dan keterampilan kerja. mhm, Terus lain hal juga kurangnya perencanaan jangka panjang mhm, dan koordinasi lintas sektor antara pusat dan daerah. Terus persepsi negatif, iya, kita ketahui nih, kalau iya, sudah masuk Madura ini banyak yang punya persepsi bahwa iklim investasi di Madura itu sangat, wah, menakutkan. menakutkan, rawan ya, Nah, merasa tidak aman begitu, merasa Bang? tidak aman. Tentu ini karena kurangnya promosi, ya kan? Iya, Bahwa promosi menjadi kewajiban kita nah, terutama juga dari media-media iya, yang ada di Madura bahwa kalau saya pribadi menyuarakan bahwa investasi di Madura baik-baik saja, mereka tidak akan percaya. iya, 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 Kali ini kita harus punya tugas masing-masing ini, Bang. mmm, Bagaimana nantinya investor-investor iya, bisa masuk. Toh kita kan sebenarnya komunikasi, Bang. iya, Komunikasi yang baik, jelas menghasilkan yang baik iya, nantinya. Nah itu beberapa hal yang menjadi problematika sekarang iya. di Madura. Memang yang sempat disampaikan oleh Bang Haris barusan, banyak investor yang merasa tidak aman ketika Tidak mana. ingin membangun di Madura misalkan, karena banyak protes dan lain sebagainya. Harapan Bang Haris ini, selaku ya perwakilan dari, Madura, harapan kepada masyarakat seperti apa agar terbuka bagi investor dan investor ini merasa aman gitu? Saya lebih melihatnya kepada komunikasi. Komunikasi ya? Ya, Adanya komunikasi yang terputus, baik dari investor iya, dan juga masyarakat. mhm, Tentu seperti yang saya bilang, Bang Musin, bahwa ketika komunikasi berjalan baik, iya. semuanya bisa lancar-lancar saja. Iya, iya, iya. Saya sangat menyayangkan ketika ada beberapa investor yang ingin membuka lapangan pekerjaan nanti Mhm, efeknya ya kepada warga, itu tidak direspon dengan baik. Tentu saya tidak bisa menyalahkan mhm. beberapa masyarakat yang ada di oknum lah ya, Iya, oknum iya. yang ada di Madura. Tentu semuanya bisa dijalani ketika komunikasi antar tokoh, masyarakat, pihak keamanan itu berjalan dengan baik. Mhm. Ketika komunikasi ini berjalan baik kan enak, Iya, Bang Hussein. iya, betul, betul. Artinya saya rasa faktor utamanya adalah komunikasi. Komunikasi yang terputus Komunikasi yang gitu ya. terputus, betul. Kalau ada komunikasi itu enak,
semua pihak dilibatkan, Betul, insya betul, Allah ya akan baik-baik saja seperti ya. betul. Saya teringat pada sebuah kasus atau peristiwa beberapa tahun lalu Bang Haris, di Pamekasan ini sampai ada mobil polsek ya di Mhm, Palengan kalau nggak salah mhm, dibakar oleh masyarakat betul. karena ya ada Ada miskomunikasi itu miskomunikasi. terkait dengan ya adanya investor Iya. begitu loh. Kenapa? Karena masyarakat itu tidak dilibatkan, tidak ada koordinasi yang baik. Kalau kata Bang Aris barusan ada komunikasi yang baik, semuanya dilibatkan, insya Allah saya yakin masyarakat Madura itu akan Iya. welcome terhadap pembangunan. Dan saya rasa ini harus dirubah sekarang. Hmm. Mindset bahwa banyak investor yang justru mengganggu, itu Nah, ternyata harus kita bantah. Eh, Tidak ada investor iya. yang tidak melibatkan masyarakat Hmm. setempat. Artinya saya kemarin berkunjung ke Jember, bagaimana salah satu perusahaan semen Hmm. di Jember itu mampu melibatkan masyarakat setempat hingga ribuan orang. Nah, ini kan enak, Bang. Mau Jadi kapan lagi kita seperti ini kayak gitu. mengurangi angka pengangguran justru itu Betul, ya. ini kan mengurangi angka pengangguran, kesejahteraan masyarakat juga bisa Betul. terjamin. Nah, jadi pola-pola pikir yang seperti ini yang harus kita Hmm. perjuangkan, harus kita perjuangkan bersamalah dengan Bang Musin dan lain sebagainya. Bagaimana mindset ke depan ini pola-pola pemikiran yang kuno kita tinggalkan. Iya. Toh berguna, manfaatnya juga untuk masyarakat setempat. Jadi kalau perspektif Bang Haris, kira-kira langkah strategis ya yang perlu Hmm. dilakukan agar jembatan Suramadu itu benar-benar menjadi katalis pembangunan Madura seperti apa? Pertama yang seperti saya bilang bahwa faktor pengembangan kawasan industri itu menjadi sangat perlu ya Bang Musin Hmm. ya. Selain juga ekonomi khusus di sekitar Suramadu. Ya. Bahwa industri ini harus masuk ke Madura. Iya. Karena efeknya ini untuk ke masyarakat kesejahteraan Iya. masyarakat Iya. juga. Terus yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Hmm. Madura. Madura Kita tahu ada beberapa universitas di di Pamekasan, di Pamekasan, Sumeneb, Sampang Sampang, sudah ada iya, juga, Bangkalan dengan UTM-nya kayak UTM. gitu. Dan ini saya rasa sudah bagus. Di lain sisi juga bagaimana pelatihan vokasi untuk masyarakat Hmm. Madura, Bang. Terus yang ketiga mungkin memberikan insentif ya, memberikan Hmm. insentif khusus bagi para investor yang justru membuka usaha di Madura. Oh ya ya. Ya, itu menjadi ketertarikan tersendiri kayak gitu. Yang keempat mungkin membangun infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, jalan lintas dan fasilitas publik. Itu Bang Mesin. Baik, Bang Haris, berbicara berkenaan dengan Suramadu ini memang sangat menarik ya, karena itu erat kaitannya dengan masyarakat Madura. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa jembatan Suramadu itu diharapkan tidak hanya ya sebatas bangunan, tetapi memang Bangunan fisik benar ya. ya benar-benar memiliki dampak positif. Itu yang diharapkan oleh masyarakat Madura yang sampai sejauh ini masih belum terlalu ya memberikan dampak positif itu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, angka kemiskinan di Madura masih sangat banyak dan itu ya menjadi apa peringkat terendah ya, Terendah ya. ya se Jawa Timur. Nah, 2 dan 3 dari bawah lah. 2 dan 3 dari bawah, bukan dari atas gitu ya. 2 dan 3 dari bawah. Ini di sisi lain memang sangat memalukan. Betul. Dan lagi-lagi harapan bahwasanya Suramadu akan memberikan dampak positif ini perlu dipertanyakan begitu Bang Haris. Jadi pertanyaan saya Bang Haris, kira-kira apa dampak positif jembatan Suramadu terhadap perekonomian di Madura? Secara detailnya seperti apa gitu? Eh, Kalau kita ambil ya, dan kita juga wajib mengkoreksi diri kita Ya, sendiri, ya, khususnya yang Madura lah, ah, bahwa dari sisi percepatan saja, ini kita sudah wajib bersyukur. ya. Secara akses begitu Secara ya, akses, akses transportasi. artinya kalau dulu kita naik kapal dari Pelabuhan Kamal ke Ah, Perak, kalau tidak salah 1,5 jam ya. Sekarang ini menjadi 10 menit lah, 10 5 menit. sampai 10 menit lah. Kalau dengan kecepatan penuh bisa 7 menit lah, kalau pelan bisa 10 menit. Iya. Nah ini kan
salah satu bentuk wujud syukur kita ya. Ini Ah, kita harus tanamkan ini dulu Bang iya Hussein, iya agar iya. kita tidak ngeluh terus Iya, ya. artinya harus tetap optimis Iya, ya. optimis yang kedua. Terus yang kedua itu Suramadu ini berguna bagi peningkatan perekonomian. Mhm, Kalau bahasa kerennya eh, produk domestik regional bruto daerah. mhm. Dengan adanya jembatan Suramadu ini banyak tumbuh UMKM-UMKM baru yang Iya, memanfaatkan platform media sosial iya, seperti TikTok, Instagram, dan lain iya sebagainya iya. untuk menjual barang-barang dagangannya mereka. Mhm. Kalau kita tidak ada Suramadu, Bang Muslim, ini kan akses tempuhnya agak Agak lama, agak lama, agak lama. Dengan adanya Suramadu, akses pengiriman barang lebih cepat lebih gitu ya. cepat, lebih mudah, Mhm. dan terjangkau Dan itu bisa memuaskan dan memuaskan. masyarakat. Itu salah satu sisi positif dari Iya. adanya jembatan Suramadu. Kayak gitu, Bang. Kemudian Bang Aris, Hmm, tadi sempat menyinggung berkenaan dengan UMKM begitu ya. betul. Seperti apa Bang Aris ya berharap ya kepada pemerintah, mendorong terhadap pemerintah agar ya keberadaan UMKM ini terus bisa meningkat di Madura? Saya termasuk salah satu anggota yang getol memperjuangkan UMKM. UMKM. Artinya dari sisi mana sih sebenarnya UMKM kita Mhm. bisa bantu kayak gitu? Apakah cukup hanya dengan penyertaan modal? Apakah cukup dengan advokasi yang dilakukan anggota dewan? Kan tidak hanya sebatas itu. Iya iya. Artinya, oke lah, penyertaan modal ini sangat penting. Tetapi akses pasar Mhm. ini juga lebih penting sebenarnya. Nah, beberapa teman di provinsi juga memberikan eh, apa ya pengetahuannya bahwa akses pasar ini tidak lantas tidak gampang untuk kita lalui. Akses pasar itu butuh komunikasi dan jaringan yang sangat baik. Nah, ini yang sebenarnya diperlukan oleh UMKM yang ada di Madura saat ini. Mhm. Salah satu contohnya saya contohkan Bang Musin adalah batik. Ya betul. Artinya batik yang dari daerah eh, Propo, Kelampar, dari Kelampar. Kowel, yang sebelumnya saya sebelum jadi anggota dewan pernah diberi bantuan oleh kita, Mhm. eh, baik apa ya peralatan, membatik dan Mhm. lain sebagainya. Nah, mereka kebingungan kalau kita ini ekspor bang, ini ekspor kemana? Karena saya pernah Mhm. nyoba ekspor ke Malaysia justru rugi. Mhm. Ini kan terbalik. Artinya barangnya diminati oleh luar negeri, Luar negeri ya. tetapi bagi pengusaha UMKM rugi. Rugi. Nah, ini yang menurut saya pemerintah ini harus hadir di sini. Bagaimana cutting produksi, bagaimana pola-pola pasar yang ada di luar negeri ini bisa diterangkan kepada pengusaha-pengusaha yang ada di sini. Tidak hanya cukup penyertaan modal. Nah, mudah-mudahan dari tahun ke tahun para pengusaha UMKM ini bisa menikmati hasilnya. Iya. Nah, para pelaku UMKM ini sampai sejauh ini yang perlu didorong, tentu kan adanya pelatihan-pelatihan dan lain Betul, sebagainya. Apalagi kalau memang tujuan dari Suramadu itu adalah tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi di Madura. Tentu ini kan berkaitan dengan SDM juga, Bang betul. Haris. Bagaimana upaya Bang Haris selaku anggota DPRD provinsi ini untuk bisa meningkatkan SDM para pelaku UMKM seperti itu? Kita punya program, Hmm. Bang Musin, bahwa ada khusus pelatihan. Hmm. Salah satu contohnya adalah pelatihan membuat roti. Oh, Artinya di kamus besarnya itu ada chief apa hmm. ya, ada master lah, master Iya. pelatih Ah, yang membuat roti ini. Nah, kita datangkan dengan trainer ya? trainer lah. Ah, Saya tidak tahu namanya, chief lah saya iya melihat iya iya. anunya. Dan ada beberapa peserta yang menggeluti bidang makanan dan minum Hmm, itu, salah satunya yang membuat roti itu untuk kita hadirkan juga iya. untuk diberikan pelatihan. Nah itu Bang Hussein. Nah untuk kemudian untuk pemberian peralatan mungkin kita bisa agendakan selanjutnya itu. Yang Nah, penting iya. teman-teman pengusaha ini UMKM bisa menyerap ilmunya terlebih Hmm. dahulu.
Itu sudah kita lakukan. Kenapa kita lakukan? Karena eh, kita ketahui sendiri, Bang Hussein, bahwa ekonomi kita kuat, negara kita kuat ya juga karena UMKM. Saya sering bilang Ya. bahwa sumbangan ekonomi dari UMKM ini melebihi perusahaan manufaktur skala besar yang ada di Jakarta. Kalau tidak salah dari data kemarin itu hampir produk domestik bruto (PDB-nya) mencapai 62%. Sumbangan ekonomi dari UMKM kepada UMKM negara itu kepada mencapai negara 62%. sangat Iya, tinggi ya. itu yang menjadi penopang kuda-kuda negara kita kuat hingga saat ini. Dan itu termasuk juga dari para pelaku UMKM di Madura kan tentunya Betul, seperti iya. itu, Pak. Jadi ada hubungannya antara Suramadu dan percepatan akses pengiriman barang ini. Iya, Itu betul. tujuan positif, dampak Positifnya positif, kan, dampak dampak positif. positif. Tapi di sisi lain juga ada dampak Iya, negatif betul ini, Mas. betul. Nah, dampak negatif ini apa namanya dari adanya Suramadu juga tidak boleh kita kesampingkan. Betul betul. Ini seperti apa, Bang Haris? Jadi kalau berbicara dampak negatif ya, Ah, tentu kita harus mengingat bagaimana asal muasal kapal. Ada kapal. desa Kamal di sana. Iya. Kalau efek atau dampak negatif dari adanya Basuta ya di adanya pedagang atau pengusaha yang ada di Kamal jelas menurun Menurun, betul. penghasilannya, iya Ya. kan? Kalau dulu kan sangat ramai begitu ya Betul. dilintasi Artinya masyarakat. eh, ada sisi positif dan negatif. Mm-mm. Di Desa Kamal yang sebelumnya berkembang, pendapatan pedagang dan jasa angkutan umum justru menurun signifikan. Iya, Kalau iya. tidak salah masing-masing antara 76 sampai 33% lah penurunannya Ah, kayak gitu. Selain itu tentu penurunan pendapatan perubahan sosial dan urbanisasi. hmm. Tentu munculnya aktivitas ekonomi baru di sekitar jembatan menyebabkan perubahan sosial, peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi yang cepat mempengaruhi lahan pertanian yang Ya. ada kayak gitu. Gitu Bang Hussein. Iya benar. Tadi memang seperti yang disampaikan oleh Bang Haris bahwa dampak negatifnya itu ya banyak para pelaku UMKM yang ada di sana, Ya, pedagang kaki lima yang justru sekarang tidak apa namanya mendapatkan iya, rezeki yang mengalami lebih penurunan. banyak. Makanya pada saat itu baik juga para ini ya, para pedagang-pedagang dan juga para sopir-sopir taksi. Iya, angkutan umum lah. Angkutan umum. Saya ingat betul pada saat itu ada ya sekelompok atau komunitas angkutan umum yang juga melakukan aksi demonstrasi karena Iya, minimnya penumpang pada saat itu. betul ya. Ada positif, ada Ada negatif lah. positif dan negatifnya. Ya tentu dampak positifnya ini Bang Aris kita harapkan memang benar-benar Iya, ya dirasakan lah. dirasakan oleh masyarakat. Karena itu ya masyarakat sangat berharap besar ini kepada Bang Aris untuk bisa menyuarakan lagi kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat bagaimana memang nanti akses atau jembatan Suramadu ini benar-benar yang memberikan dampak yang positif. Betul, betul. Dulu Bang Haris ada BPWS kalau tidak salah untuk apa namanya pengembangan Mm-mm. wilayah Suramadu itu ada BPWS. Cuma sekarang sudah dibubarkan. Betul. Kalau tidak salah pada 2020 atau 2021 lalu oleh Presiden RI. Nah, kalau dulu kita punya BPWS untuk bisa memajukan masyarakat Madura ya dengan adanya Suramadu, tapi sekarang sudah tidak ada. Harapannya ini seperti apa, Pak Haris? Tentu ini hanya pengalihan kewenangan ya. Nah, betul. Kalau dulu ada BPWS, sekarang dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum, PUPR ya? PUPR, terus ada tiga, ada Kementerian Perhubungan, Hmm, Pekerjaan Umum, dan apa salah satunya saya iya. lupa. Tapi dua dinas ini Hmm, yang sekarang punya kewenangan bagaimana jembatan Suramadu ini tetap beroperasi secara normal, hmm, baik sisi pemeliharaan dan sebagainya. Nah, apakah lepas pengawasannya dari provinsi? Tidak, tentu tidak, karena di provinsi juga ada kepanjangan tangan dari hmm, Kementerian Perhubungan, yakni Balai Besar BPTD 2 lah kalau tidak salah saya. Yang itu yang saya intent seperti hmm. saya bilang untuk mengawasi seperti lampu penerangan Penerangan jalan jalan. dan CCTV, bagaimana Hmm, keamanan itu keamanan. bisa terjaga di sana
Nah, ini yang terus kita koordinasikan. Artinya tidak lepas, cuma yang seperti saya bilang tadi banyak yang diblokir masih Oh iya. masih Artinya mudah-mudahan secepatnya dibuka lah kayak gitu. Suramadu ini hanyalah salah satu solusi ya Iya, untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi di betul Madura. betul. Tapi banyak sisi-sisi lain yang perlu kita gali Iya, potensinya, betul. gitu. Bang Haris, kalau tadi berbicara negatif ya, dampak negatif dari Suramadu itu, kira-kira pandangan Bang Haris, apa saja langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi dampak negatif tersebut? Ya tentu, seperti yang saya bilang ya, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur Mhm, itu menjadi hal yang sangat penting. iya, Bagaimana pemerintah melakukan pemeliharaan, rutin mhm, dan, pengembangan fasilitas di sekitar jembatan, untuk mendukung, sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Terus yang kedua, bagaimana, pemberdayaan masyarakat, mhm, program-program pemberdayaan, dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, mhm. dan pendapatan masyarakat di sekitar jembatan serta mengurangi ketergantungan pada, sektor informal. Baik. Kemudian, eee, seperti apa kira-kira untuk prospek masa depan Jembatan Suramadu dalam mendukung pembangunan Madura? Tentu prospek, masa depan jembatan Suramadu ini sangat positif, Ya, dengan rencana pengembangan, lebih lanjut di sekitar jembatan Suramadu, seperti penambahan jalur transportasi umum mhm, dan, pengembangan fasilitas wisata baru. Hal ini, diharapkan ya dapat, menarik lebih banyak, apa ya, lebih banyak, peminat lah peminat kayak ya, gitu, kayak para gitu. investor-investor yang Betul kemudian datang ke, Madura. betul. Harapan Bang Haris ini untuk masyarakat Madura atau kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, bagaimana, eee, Suramadu ya, Suramadu yang didirikan atau diresmikan lah ya, diresmikan pada 2009 lalu, ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dan para investor, lagi-lagi ya merasa aman ketika datang ke Madura, Ya, kita harus mempromosikan hal-hal yang yang positif. positif. Artinya, image kita, Ah, image masyarakat Madura, dengan adanya investor ini ya, sudah berbeda. Jadi saya, ingin, bagaimana masyarakat Madura itu memberikan hal-hal positif. mmm, Tentu ini mempunyai nuansa yang, positif juga iya, nantinya. Bagaimana dari sistem adat budaya dan lain sebagainya, kita tampilkan yang positif. iya, iya, Sehingga, tentu investor dengan sendirinya akan datang. Bukan tidak mungkin loh, investor, sudah beberapa kali yang mau datang, tetapi ketika melihat, banyaknya, apa ya, hal yang harus dilalui, mhm. ini menjadi, eee, apa ya, menjadi tolak ukur bagi mereka untuk mundur, Untuk gitu ya, mundur untuk dan tidak mundur, melanjutkan tidak melanjutkan. Nah, untuk ini yang harus kita investasi di rubah, Bang Madura. Hussein. Kita juga harus berbenah, Iya, masyarakat juga harus berbenah, karena tentu, efeknya sangat, memberikan dampak yang positif bagi iya, masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, pekerjaan, lahan pekerjaan, terus, sumber daya manusia juga mhm. bisa, berkembang lah. Ini yang sebenarnya ini tujuan dari adanya jembatan Jadi Suramadu. jembatan Suramadu. Jadi jembatan Suramadu ini tidak hanya, sebatas, simbol, Mhm. tapi bagaimana, keberadaan Suramadu ini menjadi, perubahan dari arus pembangunan nasional jangka panjang. Itu Iya. sebenarnya. Jadi memang eman-eman kalau ada investor yang sudah ingin datang ke Madura, kemudian mereka menggagalkan karena tidak ada dukungan penuh misalkan Betul dari betul. masyarakat. Padahal itu dampak positifnya sangat luar Sangat biasa. luar Bisa biasa. mengurangi angka pengangguran dan kemudian juga bisa ya mensejahterakan mereka Betul dengan mereka bekerja di perusahaan-perusahaan atau industri betul. seperti itu. Terima kasih telah hadir di podcast Sapa Legislatif Radar Madura TV. Semoga bisa berjumpa kembali di Amin. lain kesempatan. Amin amin, Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.